Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun musabihil wal ikhram ya wal jalila wal ikhram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanil nabil karim allazi min jalalika wa amlazi min jamalika wa innahu fin kitabika. InsyaAllah para jemaah sekalian, bertemu lagi dengan saya Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Guru Mursyid Majelis Dzikir Ma'rifatullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan perintahnya, beramal dan beribadah, dunia dan akhirat, zahir dan batin. Tidak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi al-Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dengan mengkalamkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Para jemaah, para hadirin, para sahabat dan kerabatku, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, insyaallah dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya tidak lepas daripada kita belajar, berbagi wawasan, berbagi ilmu. Sesama muslim bersaudara adalah muslim yang berbagi. Para hadirin, para jemaah, para hamba Allah yang dimuliakan Allah. Pada waktu dan tempat serta keadaan yang dimuliakan oleh Allah, pada saat ini dalam tayangan ini saya akan berbagi wawasan dan ilmu yang mana dalam meningkatkan rasa tauhid kita kepada Allah, tauhid ilahiyah. Tentunya tidak lepas daripada belajar kembali dan belajar tentang memaknai daripada setiap perintah Allah. Alhamdulillah, dalam tayangan ini saya akan berbagi mengenai makna hakikat daripada menunjuk dalam sholat, atau dikatakan sifat tasyahud pada sholat. Dalam hal ini, kita telah pernah sedikit mengkupas, yaitu tentang memaknai bahwasan sholat itu adalah mendirikan syahadat. Bersahadatnya diri dalam bersaksinya terhadap perbuatan dan sifat Allah pada diri. Ada diri adalah diri yang bersifat diri sifat bagi Allah. Sasaran utama adalah kodrat-kodrat Allah di dalam menuju ibadah, yang mana telah pernah kita sampaikan ibadah itu adalah perbuatan hakikat. Amaliyah itu adalah perbuatan daripada jasad. Dalam perbuatan hakikat, apapun yang digerakkan atau apapun yang bergerak, baik itu sedikit pun gerak, itu adalah bersifat makna. Boleh kita katakan
dalam mendahului kata amaliyah, jasad itu melahirkan sebuah makna. Tapi kalau kita tinjau dari sisi kodrat ibadah, justru hakikat itu berfungsi sebuah syariat menjabarkan makna yang digerakkan. Syariat ini akan memunculkan atau menjabarkan makna-makna yang dilakukan dalam bergerak. Dalam hal ini kita akan melihat dan meninjau kepada prinsip daripada hakikat tasyahud kita, yaitu menunjuk. Ini maknanya seperti apa? Bahwasanya kalau kita melakukan tahiyat awal dan tahiyat akhir, itu adalah sifat dan kodrat yang menunjuk, perbuatan yang menunjuk yang kita lakukan pada dua kodrat tadi, yaitu dikala tahiyat awal dan di tahiyat akhir. Di tahiyat awal sering kita mengenal dengan telunjuk yang bergerak. Dan apa sebetul gerak dan gerak apa yang memaknai tersebut? Bermakna apa gerakan telunjuk pada tahiyat awal? Dan kita lihat di tahiyat akhir, sesungguhnya telunjuk itu tidak bergerak pada sifat tumbadil pada wujud. Sifatnya sudah pernyataan semata. Di dalam kita melaksanakan tahiyat awal, ada keganjilan yang harus kita pikirkan. Dan ini disengaja oleh Allah. Kenapa? Dalam perbuatan hakikat solat fardu, harusnya semua itu kodratnya fardu. Tapi dalam salah satu sisi ada ayat sunnah yang maju di dalam solat fardu, yaitu salawat. Salawat ini muncul pada tahiyat awal. Kembali kita meninjau pada tahiyat awal dalam hukum salawat, yang mana berkhalwatnya Allah dalam salawatullah, pernyataan terhadap kodrat ketuhanannya pada Muhammad. Inilah yang kita kaji selama ini. Perwujudan kajian ini akan semakin nyata setelah kita kupas. Dua perjalanan Allah, tajalli Allah pada zat, tajalli sirullah pada batin. Ini kalau tajalli Allah, tajalli sirullah, di sini akan terbukti perbedaan dan melihat kenyataannya. Tajalli wallah pada syahadat awal dikatakan dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Disinilah perkataan adanya Allahu akunya Allah. Sholli itu menuju Sayyidina, dan sesungguhnya kehinaan aku, sifat nanya aku ada pada Muhammad. Ada keakuan aku pada Muhammad. Itu disebut maujudullah. Ini dikatakan tajalli Allah. Kenapa? Allah dengan kekuatan sifat zatnya, yaitu kodratnya Muhammad, adalah asal daripada zatnya Allah. Berasal dari zatnya Allah. Dinamakan tajalli Allah, tajalli'ah. Dalam tajalli'ah, tajalli Allah, zat pasti menuju sifat nur yang bersifat ma'ni atau ma'nawiyah. Menyatakan Allah mawjud pada sifat Muhammad, dikatakan Allah ingin dipanggil dengan nama Muhammad, itu adalah sebuah makom yang mana adabnya, salah satu adab daripada Allah
dan derajatnya daripada Allah, yaitu melalui tauhid Muhammadun wallahudun. Dikatakan Allahudun wa Muhammadun setelah pernyataan hayatullah kepada sifat Muhammad beraf'alullah atau bergeraknya Allah pada sifat zahirnya yang disebut makomnya Allah, yaitu Muhammad. Atau dikatakan dengan bahasa ma'rifatullah, berbatin Adam. Adam, batin Adam itu adalah Muhammad, batin Muhammad adalah Allah. Di sini dinamakan tajaliullah. Tapi sebelum itu, apa kaitan dengan telunjuk? Apa kaitan dengan telunjuk? Di sini adalah isyarat. Sebuah isyarat atau pertanda. Telunjuk itu sifatnya tasawuf atau dikatakan menuju. Dalam bahasa amaliyah. Tetapi secara hakikat telunjuk ini adalah bahasa. Apa maknanya? Karena ini bersifat hitungan dan jumlah 5, maka pembacaan daripada ilmu tasawuf atau menunjuk ini yaitu pada pembacaan falakiyah. Dijabarkan oleh falakiyah atau perhitungan. Apa perhitungan yang timbul? Perhitungan yang timbul di sini adalah munculnya falakiyah membuat pernyataan la maujudun illallah dengan bahasa telunjuk. La maujudun illallah, tiada yang maujud melainkan Allah, tetapi dalam bahasa telunjuk. Itulah sahadah ahad. Ini yang dikatakan la maujudun illallah. Tapi apa bahasanya? Kita lihat. Telunjuk kita melahirkan angka yang memaknakan sebuah bahasa dalam hukum falakiyah. Bahwasannya ada angka di sini bersifat 5, 3, 0. 5 tauhid, 3 kodrat Allah pada sifat ahad, nurani, rohani, dan rabbani. Sementara 0 mentiadakan diri dan mewujudkan Allah. Makanya dalam telunjuk itu, di sini kita melihat posisi daripada telunjuk tadi. 3 itu ada pertemuan dengan ujung kuku, antara ujung kuku dengan ujung kuku. Di sini ada kekosongan. Dan 5 adalah tauhid. 3 adalah himpunan kodrat Allah semata. Dan telunjuk adalah isyarat. Bahwasanya tiadalah satu maujud melainkan wujud Allah semata. Kosong manusia di situ. Kita kosong, tidak ada keberadaan di dalam kosong tadi, melainkan wujud Allah semata. Nah, ini terjadi lagi, Bu Nurdanya. Dalam rangka pertajalinya, Ada yang namanya Ibu Rati itu. 3 perkara yang disebut alif,
pada sifat tersurat menuju titik wujud kosong dalam rangka menuju sukun tersiratnya batin alif sirat di dalam wujud. Itulah yang kita tunjuk, yaitu titik wujud adanya Allah, kiblatnya rohani yang di dalam kolbi kita. Di situ kita menyatakan ketuhanan melalui kodratnya Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Tepat pada sasaran titik kosong wujud dalam batin dilakukan oleh 20 sifat Allah, 8 jumlahnya semua, 5 kodrat, 3 pada sifat, dan kosong pada makom. 5, 3, 8, 8 bersifat hijriahnya 20, 20 bersifat Allah pada diri, artinya umat. Bahwasan dinyatakan kalau sudah bersifat Allah 20 dalam diri menuju sukun pada alif tersirat yang dituju oleh tersurat alif abtar atau nyata yang bersifat nurani, rohani dan rabbani, itulah yang dikatakan tajalliullah. Diangkatlah titik tadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menuju 7 yang zahir, 7 batin daripada sifat Allah maknawiyah. Jadi Allahu Akbar atau 5, 3, 8 dikatakan sifat 20, berarti mendirikan sifat 20, bahwasan kodrat umat adalah kodrat sifat 20 bagi Allah. Allahu Akbar dengan menyatakan bersalawatnya atau berkahwatnya atau bersahadatnya Allah kepada Muhammad. Inilah yang dikatakan aku ingin dipanggil Muhammad. Ini tajalliullah. Kenapa tajalliullah? Karena wujud zat menuju sifat. Ini namakan tajalliullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Nah, jadi syahadu la ilaha illallah tetap pada wujud dalam masa kosong, pada wujud yang dituju. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Inilah mim ha mim dal pada wujud ma'ani kita melihat titik daripada yang kan kita tunjuk adalah 7 sifat Allah tadi yang kodrat iradat ilmu sama basar kalam hayat zahir dan batinnya berjumlah 14. Muhammad, syahadu la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammad. Nah, inilah Al-Malik Yaumiddin. Al-Malik dia bangkit, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Rasul Allah berarti telunjuk lurus ke bawah, Rasulullah. Baru Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tetaplah, naiklah batin mewujud kepada sifat yang 7 tadi, yang dinamakan berpadunya diri yang hak di dalam diri yang sifat. Apa artinya? Telah bertajalli Allah ke dalam sifatnya sendiri. Kalam menjadi mutakalimun, sama menjadi samiun, basar menjadi basirun, hayat menjadi hayun. Artinya menunggu sama masuk samiun, menunggu kalam masuk mutakalimun, menunggu basar masuk basirun. Akhirnya 7 yang batin, 7 yang zahir atas nama Al-Haqqullah, diri yang hak, masuk ke dalam diri yang sifat.
maka sempurnalah zahir, batin, dan bertajalilah Allah kepada Muhammad. Allah yang bertajali adalah Al-Haq, sifat kedua dari asma, yaitu husnanya tadi. Itulah yang mawjud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, setelah bertajalinya Allah di dalam kalam tahiyat awal, kita sudah tahu makna telunjuk tadi. Makna telunjuk tadi itu adalah simbol, bukan menuju. Dia simbol. 5, 3, 5 tambah 3, 8. 8 sifat 20. Ya. Sifat 20 adalah Allahu Akbar. Allah salbiyah, hu nafsiyah, akbar manawiyah. Allahu Akbar. Jadi syahadu la ilaha illallah, tunjuk tidak bergerak. Wa ashadu anna. Nah, itu. Anna itu sudah sampai di sifat makni kening mewakili 14 tadi. Muhammad itulah mawjud. Rasul, inilah roh yang berasal Allah, dari Allah. Muhammad itu adalah ruhnya Allah. Inilah yang dikatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu aku Allah, Sayyidina dan aku Muhammad, dipanggil dengan Muhammad. Tidak boleh langsung Allah begitu. Itulah makom demi makom tadi. 5, 3, 8. 5, 3, 0. 5, 3, 0. 5 tauhid, 3 kodrat, 0 adalah wujud makom. Itu Tuhan yang akan dituju. Disitulah kita menetapkan kiblat rohani itu adalah titik wujud dalam kolbi. Itu yang dikenakan 5, 3, 8. Makanya bertemu dia di sini menunjukkan sukun. Di dalam sukun ada tersirat, yang di luarnya ada tersurat yang nyata. Ini yang zahir, di dalam alif tersirat yang batin. Dari batin itu dia mewujud menjadi diri Al-Haqqullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-Haqqullah itu masuk kepada sama menjadi sami'un, basar menjadi basirun, sampai 7 tingkat tadi. 7 sifat. Berarti telah mewujudnya Allah kepada Muhammad, Sayyidina Muhammad. Nah, bagaimana dengan telunjuk yang ada di saat tahiyat akhir? Dikatakan tahiyat akhir tidak lagi bergerak karena khariri, yaitu ketetapan. Ketetapan yang tidak berubah lagi. Khariri adalah pecahan daripada wahyu yang menjadi syafaat. Disitulah Rasulullah mendapatkan tajalli sirullah. Setelah Allah bersifat zat abtar, setelah menyatu kepada Muhammad, maka badal Allah wahid tunggal pada wujud sir dalam batin. Setelah dia bertajali menyatakan bahwasan dia sujud itu adalah menyatakan menyembah. Aku dizohirkan untuk menyembah. Setelah selawat naik, disitulah dia menyatakan kemuhammadannya dari sifat Allah yang didatangi oleh billah pada sifat ketunggalan batinnya Allah. Wahid pada Tuhan tunggal. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullah. Kenapa tidak Muhammad? Nabi Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi Muhammad. Tapi assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullah. Nabi yang dirahmati oleh Allah. Nabi yang di tempat. Rahmat itu artinya tempat. Jadi Nabi yang ditempati, yang dirahmat. Rahmat itu alam atau tempatnya Allah. Apa yang diserahkannya at-tahiyatul mubarakatuh taibatulillah,
Pertama kebenaran, yang kedua kekuatan, yang ketiga derajat. Dia serahkan kepada Tuhan tunggal sifat billah ba'dal. Setelah dia serahkan, disinilah Allah meresmikan yang mana telah terjadi pekerjaan batin. Apa? Muhammad maujud daripada Allah. Dan Allah ilah Tuhan tunggal pada wahid, sifat wahid adalah batin daripada Allah. Itu yang dinamakan bilah. Maka bilah ketunggalan wahidnya Allah dalam la ta'yinnya. Dalam masa ta'yin dia menuju ta'yin awal, yaitu menyatakan bahwasannya wa fi anfusikum afala tubsirun, diijablah dan berbaiatlah Rasulullah terhadap Allah, la ilaha illallah, maka diikrarkan Muhammadun Rasulullah. Jadi syahadat 503 sampailah pada titik wujud dinamakan duduk akhir itu adalah tumbadil, yaitu wujud semata. Maka disinilah nyata syahadat itu syahadah ahad. Ahad itu masa duduknya, masa satu kodratnya. Bagaimana masa satu kodrat? Berkodrat Allah dengan jasadnya pada Muhammad, berkodrat Muhammad dengan wajahnya pada Allah. Itulah sahadatullah al-hayatullah. Itulah sahadat yang menjadi hidup dan hayat bagi diri kita. Dan telunjuk adalah bahasa pada kodrat tajali Allah. Inilah tajali sirullah di saat tahiyat akhir. Disitulah Allah menyatakan wujud. Mana tajali sirullahnya? Kita tidak melihat bagaimana batin billah datang ke kodrat Muhammad yang bernama kodrat Muhammad, yang sementara itu adalah maujudnya Allah. Tapi kenapa billah tidak panggil Allah? Karena adalah kodrat. Nah, kodrat inilah yang disampaikan. Aku tetap adalah aku, inilah la ilah. Ha illallah. Dan Allah itu adalah namaku. Dan aku ingin dipanggil dengan nama Allah. Dan Allah ingin dipanggil dengan nama Muhammad. Inilah asyhadu an la ilaha illallah pada tahiyat awal. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tumbadil wujud sudah menjadi satu wujud, tidak terpisah lagi. Menjadi satu kodrat antara Allah dan Muhammad, wujud dan maujud. Itulah yang dinamakan tumbadil. Inilah lambang daripada itu. Nah, yang akan kita tunjuk di dalam hal tahiyat akhir adalah kodratnya, bertajalinya Tuhan billah tunggal ilah kepada Allah, berasmakan maujudnya Muhammad. Maujud menjadi wujudnya Muhammad. Mim, ha, mim, dal. Allah berikan asmanya Muhammad. Kenapa? Muhammad, Ahmad adalah ketunggalan sifat kodrat. Allah, Muhammad, Ahmad, Ahad adalah satu. Begitulah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ilmu amal ibadah ini. Sehingga kita sudah tahu mana yang hakikat,
dan mana yang syariat. Bahwasanya bertajalli Allah pada tahiyat awal, bertajalli sirullah pada tahiyat akhir. Tajalli sirullahnya itulah telah dinyatakan ketuhanannya Allah pada Muhammad. Kalau tajalli Allah dinyatakan ke Allah maujudnya adalah Muhammad. Disitulah bertajalli Allah kepada Muhammad, maka menjadi sifat tumbadillah pada tahiyat akhir. Satu wujud telunjuk tidak boleh bergerak, semuanya fana, luput di dalam kodrat wujud semata, titik awal mula jadi. Di dalam titik tersiratlah berdiri di situ. Alif tersirat. Insyaallah. Disitulah yang dikatakan puncak daripada penyembahan, yaitu terjadinya pertajalli Allah di dalam solat. Disitulah puncak kodrat daripada perjalanan, daripada hakikat menunjuk di dalam solat. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kita akan belajar kembali di dalam kodrat-kodrat yang lain, dalam tentunya dalam meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para jemaah, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Pelan-pelan kita belajar, insya-Allah. Bagi para jemaah, para teman, sahabat dan kerabat yang ingin memperdalam ilmu, silakan menghubungi nomor di kolom YouTube. Di sini kita sudah menyediakan grup-grup untuk memperdalam ilmu tausiah yang ada di YouTube Buya Pasaman Timur. Sebagai pertanggungjawaban dan syiar kepada umat, insya Allah kita masuk ke tolabul ilmi, tentunya dengan menjalankan rukun dan syarat dalam baiat, sehingga kita dapat menerima belajar. Grup tayangnya adalah 1 minggu sekali. Alhamdulillah sudah sampai ke mancanegara, insya Allah pada Malaysia, Brunei, Thailand, Arab dan Hong Kong, insya Allah, dan seluruh penjuru di wilayah Republik Indonesia, para hamba Allah pencinta Allah, kita akan melayani 24 jam bagi pencinta Allah. Insya Allah, mudah-mudahan kerjasama yang baik ini saling kita mendukung, karena apa tujuannya adalah tarikhatul ilallah, bagaimana kita memperjalankan diri kepada Allah. Jangan sudah mati dikatakan baru pulang kepada Allah. Terus siapa yang hidup kalau kamu hidup tanpa Allah? Tidak mungkin ada. Insya Allah, marilah kita kembali kepada kebenaran. Bidahlihi marifatul haq fil ilmi. Ingat, jangan juga mengkhianati amanat-amanat Allah yang telah disampaikan kepadamu, karena engkau akan mengkhianati Allah dan Rasulmu. Al-Anfal ayat 27. Supaya kita bisa mengimani, memperdalam makna yang dikandung dalam surat Taha 14, agar kita bisa mengkaji dan mentelaah diri. Karena apa? Pemahaman di 269 surah Al-Baqarah membuat kita harus belajar sesuai dengan himbauan Rasulullah. Insya Allah para jemaah, di lain waktu kita akan belajar lagi dan meningkatkan makom-makom ibadah sampai pada titik derajat yang dikehendaki Allah, dan sampai pada saat pantas dan layak kita menghadap Allah di dalam ibadah, tidak bersekutu dengan Allah, tentunya dengan mengkaji kembali kodrat Allah pada diri. InsyaAllah. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.